Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidarain. Al-babul hadi asara, ini bab yang ke-11 fi ta'atillah wa mahabbatih, di dalam menerangkan taat kepada Allah, mencintai kepada Allah, mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakanlah in kuntum, jika ada kamu semuanya mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah diriku, kalian mengikuti diriku yaitu Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semuanya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, caranya mengikuti Rasul. I'lam rahimakumullah, ketahuilah, semoga menyayangi kepada kalian siapa Allah, anna mahabbatal abdillah oleh rasulih, sesungguhnya cintanya hamba kepada Allah dan cintanya hamba kepada utusannya Allah, itu artinya adalah taat kepada Allah. Jadi kamu jangan hanya sekedar ngomong cinta, jangan sekedar ngomong cinta. Kalau kamu tidak taat sama Allah, namanya itu tidak sesuai. Lain di mulut, lain di hati. Jadi kalau kamu cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama Allah, cinta Rasulullah, itu artinya taat sama Allah. Cinta, taatnya hamba lahuma kepada Allah dan Rasulnya. Jadi patuhnya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Watba'u amrahuma, dan mengikuti perintah keduanya, perintahnya Allah dan Rasulnya. Wa mahabbatullahi lil ibad, dan cintanya Allah kepada seorang hamba itu adalah nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada hamba itu bil ghufran, dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kil dikatakan al-abdu, utawi seorang hamba, idza ulima, ketika diketahui sahabat, annal kamal, anda perkil al-abdu idza alima, ketika mengetahui siapa abad, annal kamal, sesungguhnya kesempurnaan al-haqiqi, yang hakikat, laisa, tidak ada apa al-kamal haqiqi illa lillah, kecuali daripada Allah. Jadi kalau kalian melihat sesuatu yang sempurna, luar biasa, itu hakikatnya adalah illa lillah, kecuali daripada karena Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kullama yarahu kamalan fi nafsi aw min ghairi fa min Allah. Wa anna kullama, dan sesungguhnya tiada perkara yara, yang melihat seorang hamba kepada ma kamalan, pada sempurna, min nafsi, pada dirinya, atau min ghairi, atau dari orang lain, fa min Allah wa billah, semuanya itu adalah dari Allah dan dari dari perjalanan, billah, kecuali daripada Allah, minallah wa billah, ya, minallah daripada wa billah, dan dengan sebabnya Allah. Lam yakun, maka tidak ada hub cintanya abad illa lillah, kecuali daripada Allah, wa fillah, dan dalam jalannya Allah. Wa dzalik, dan oleh karena itu, yang tadi itu menyebabkan apa, sama abad iradat taati, pada menghendaki taatnya abad pada Allah, warughbah, dan mencintai fima, di dalam perkara yuqarrib, yang mendekatkan apa ma hu kepada Allah, yuqarrib, yang mendekatkan hu kepada ma ilai, kepada Allah. Walidzalika, dan oleh karena itu, fussirat, ditafsiri al-mahabbah, utai namanya cinta itu ya bira, dari taat, dengan menghendaki taat. Wajulah, dan dijadikan apa taat ini, mahabbah ini,
mustalzimah, suatu ketetapan li'itba'ir rasul, pada mengikuti utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam fi ibadati, di dalam ibadah kepada Allah, wa hissi, dan mendorong ala taati, atas taat kepada Allah. Jadi kalau kamu melihat sesuatu perkara yang sempurna atau apa pun, semuanya daripada Allah, baik itu daripada diri kalian atau dari orang lain. Jadi perbanyaklah bersyukur kepada Allah, semuanya itu dari Allah. Kalau kamu menjadi orang yang taat, kamu menjadi orang yang patuh, hakikatnya itu pertolongan Allah. Betul atau betul? Bersyukur, jadi alhamdulillah saya bisa menjadi orang yang baik, alhamdulillah saya jadi orang soleh solehah, alhamdulillah saya masih bisa ngaji, alhamdulillah saya masih dianugerahkan untuk bisa belajar agama, menjauhi maksiat-maksiat. Itu anugerah dari Allah. Itu anugerah dari Allah, perlu kalian bersyukur kepada Allah. Begitu juga kalau melihat orang lain, ya Allah, orang lain baik, ya orang lain, semuanya itu hakikatnya dari Allah Subhanahu. Jangan menjadikan sombong, jangan menjadikan sombong. Jadi kalau kita bisa menjadikan amal baik, misalnya kamu orang dermawan, kamu orang ibadah, kamu orang alim, semua itu atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'anil Hasan, diriwayatkan daripada Syekh Hasan, qala aqwamun ala ahdi Rasulillah, ada seorang kaum pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, inna la nuhibbu rabbana. Ya Muhammad, sesungguhnya kami ini pecinta-pecinta Tuhan kami. Wa anzalallahu hadil ayat, maka turunlah ini ayat, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau ngaku cinta sama Allah, kalau kamu tidak ikut sama Rasul, salah. Jadi kalau kamu mengaku cinta sama Tuhan, harus ikuti Rasulullah. Wa'an Bishr al-Hafiz, seorang ulama, namanya Syekh Bishr al-Hafiz, seorang wali Allah. Seorang wali Allah namanya Syekh Bishr al-Hafiz. Qal, ra'aitu Nabi, saya pernah bermimpi ketemu Rasulullah fil manam. Wa qala, ya Bishr, atadri bima rafa'allahu min baini aqranika? Ya Bishr, wahai Bishr, atadri, apakah kamu mengetahui bima, sebab apa rafa'a mengangkat kepada kamu siapa Allah, mengangkat derajatnya Allah, kok mengangkat derajatmu dibandingkan yang orang-orang lain? Qultu, jadi orang itu walaupun bagaimana, kadang-kadang ada orang yang diangkat derajatnya berbeda dengan orang lain. Betul apa betul? Bahkan kamu punya teman banyak, sama-sama porsi nasinya sama, sama-sama porsi airnya juga sama, tapi nanti di tengah masyarakat berbeda. Orang ini kenapa lebih bermanfaat ilmunya? Kenapa orang ini lebih bermanfaat dibandingkan dengan yang lain? Ada apa tidak seperti itu? Ada apa tidak? Jadi orang lain itu kan khairun nas amam, sebaik-baiknya manusia itu bisa manfaat banyak orang. Tapi kenapa dirinya, ilmunya, keberadaan dirinya, tenaganya lebih bermanfaat oleh orang lain? Nah, ini pernah ditanyakan sama Bishr al-Hafiz dari Rasulullah. Rasulullah pernah sampaikan dalam mimpinya, sebesar, kenapa engkau diangkat derajat kamu di sisi orang lain dibandingkan dengan orang-orang lain? Kan kita ulama-ulama zaman dahulu mungkin banyak, yang semasa Bishr al-Hafiz itu banyak, tapi sampai sekarang ilmunya yang sampai sekarang, sampai ilmu-ilmunya masih terserap sampai ila yaumil qiyamah, tidak banyak. Tidak banyak. Begitu juga, tidak usah jauh. Kamu di lingkungan kalian masing-masing, manusia banyak apa tidak? Banyak apa banyak? Hidupnya yang kemudian membawa dampak manfaat sampai ila yaumil qiyamah. Hidupnya, ilmunya, keberadaannya masih dikenang, bisa diambil iktibar, pelajaran, wujudnya itu sampai anak turunnya, sampai masa-masa yang akan datang. Banyak apa tidak seperti itu? Tidak banyak. Tidak, Pak. Orang mati, kakek nenek kamu atau siapa tentang mati begitu saja, mati sudah hilang seperti wujudu itu wujudu keadaan, bahkan hidupnya wujudnya seperti nggak ada artinya.
Wujudnya itu cuma cari makan saja. Loh, kalau urusannya cari makan saja, kambing kan pintar cari makan. Iya. Kalau urusannya cari makan, kambing pintar cari makan. Kalau hanya wujudnya teruskan mati itu tidak ada manfaatnya. Terus apa? Hadirin semuanya, bahwasanya almarhum ini adalah seseorang yang bisa kita ambil pelajarannya. Dia itu adalah mengabdikan ilmunya untuk di tengah masyarakat ikhlas. Dia itu punya orangnya luar biasa baik, orangnya ahli masjid, orangnya ahli sedekah, orang kayak gitu kan tidak banyak. Ya, seperti itu tidak banyak. Nah, ini di Bishr al-Hafi, Rasulullah menyampaikan, ya Bishr, apakah kamu tahu kenapa engkau mesti diangkat dibandingkan orang-orang yang lain, dibandingkan teman-teman kaum-kaum yang lain? Terus dijawab, tidak tahu ya Rasulullah, tidak tahu ya Rasulullah. Terus jawabnya, qultu ya qultu la ya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, bi khidmatika lis-shalihin. Bikhidmatika lis-salihin wa nasihatika li ikhwanika wa mahabbatika li ashabika wa ahli sunnati wa asba'ika li sunnati. Poinnya ada sini. Jadi kalau kamu ingin supaya wujud kamu diangkat oleh Allah dibandingkan dengan yang lain-lain, kamu harus bisa memposisikan ini yang disampaikan Rasulullah kepada Bishr al-Hafi. Kamu diangkat derajatnya sebab ada poin-poin yang istimewa padamu. Yang pertama adalah kamu suka mengabdi bikhidmatika lis-sholihin. Kamu suka mengabdi kepada orang-orang soleh, apalagi orang soleh di pondok. Makanya di pondok itu harus senang khidmat, paham ya? Di pondok harus senang khidmat, mengabdikan diri kita kepada teman-teman kita. Kamu menyapu khidmat, kamu bantu teman kamu ngaji, bisa belajar baik di pondok, itu khidmat. Jangan justru menjadi provokasi untuk supaya teman-teman kamu tidak betah di pondok. Jangan menjadi provokator untuk orang-orang lain tidak mau mondok. Itu namanya nggak ada manfaatnya. Jadi yang pertama, kalau kamu ingin betul-betul ada diangkat derajat kamu oleh Allah, kamu harus suka khidmat sama orang-orang soleh. Nah, kamu harus suka khidmat. Makanya para ulama-ulama itu, namanya ulama atau Mbah Yememun itu khadimul ma'had. Tulisannya itu pembantu pondok pesantren. Khadimul ma'had Nurul Anwar. Khadim yang pembantunya pondok pesantren Al Anwar. Itu bagaimana? Jadi kiai-kiai itu harusnya khidmat. Punya ilmu harus dikhidmatkan, khidmat kepada orang lain. Khidmat yang paling utama yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu. Tapi ya gitu ya, suka khidmat. Nah, kalau tidak dengan ilmu, dengan tenaga. Orang alim kepada orang soleh. Suka khidmat sama orang-orang soleh. Biasakan itu. Kamu punya teman sakit, kamu suka jenguk, merawat dengan baik. Khidmat apa tidak itu? Khidmat. Apalagi kamu kamarnya kotor, dibersihkan, itu khidmat. Kamu jangan saya tidak mau jangan seperti itu. Suka khidmat. Coba kau nanti hasilnya, asal khidmatnya di pondok ikhlas, maka bahkan ada makalah, saya itu pernah mendengar dari seorang soleh luar biasa, khadimul wali ya wali. Jadi kalau orang suka khidmat sama wali Allah, dia akan jadi wali Allah. Khadimul kiai jadi kiai. Ya apa tidak? Tapi yang ikhlas, khidmatnya yang ikhlas, lillahi ta'ala. Khadimul wali, wa khadimul kiai ya kiai. Khadimnya kiai jadi kiai. Ya. Paham apa paham? Khadimus sholihin ya salih. Kamu suka khidmat sama orang saleh, ya kamu jadi orang saleh. Minallah. Terus yang kedua, wa nasihatika li ikhwanika. Dan kamu memposisikan kamu menjadi juru nasihat, menjadi bisa memberikan masukan-masukan baik, nasihat-nasihat baik sama saudara-saudara kamu. Kamu punya teman, jadilah kamu penasihat, jadilah kamu menjadi kontrol yang baik kepada teman-teman kamu. Paham ya? Nasihat
sekaligus kontrol, betul ya? Kalau kau punya teman-teman yang tidak baik, maka kalau bisa dinasihati supaya jadi baik. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau betul punya misalnya teman kamu males sholat, diajak supaya sholat. Itu kamu menasihati, kamu sedang apa mengikuti Rasulullah. Itulah yang akan menjadikan kamu diangkat derajatnya sejak Allah. Suka menasihati orang lain, ya, nasihat. Terus yang kemudian adalah apa ini? Wa mahabbatikal ashab, dan mempunyai rasa cinta, kasih sayang kepada sahabat-sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah, bukan karena nafsu. Cinta karena bukan karena nafsu. Wa ahli sunnati, dan kamu adalah mengikuti sunnah-sunnahku. Wa atba'ika li sunnati, dan wa ahli sunnati, dan kamu mencintai orang-orang yang mengikuti sunnahku. Sunnah yang paling utama ya, perhatikan. Mengikuti sunnah itu tidak hanya sekedar apa itu, tidak hanya sekedar pakaiannya saja, luarnya saja. Paham ya? Mengikuti sunnah itu tidak hanya sekedar jenggotnya saja. Mengikuti sunnah itu tidak hanya bajunya saja. Mengikuti sunnah bukan sorbannya saja. Bukan karena imamahnya saja. Yang paling utama mengikuti sunnah adalah mau belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang faqih. Itu adalah sunnahnya Nabi. Betul apa betul? Jadi jangan kamu mengikuti sunnah dari bajunya saja, jenggotnya saja, ngajinya nggak mau. Lalu bagaimana? Kamu bertahun-tahun mengikuti sunnah, oh ini sunnah, ngaji tidak pernah, belajar ngaji tidak pernah, nahwu shorof tidak pernah dipelajari, tafsir tidak pernah dipelajari, ya. Bagaimana kamu bisa paham? Bagaimana kamu menjadi orang alim? Harus belajarnya sunnah Nabi, bahkan thalabul ilmi faridah ala kulli. Bahkan ini wajib, belajar ilmu agama hukumnya wajib, fardhu ain ya. Likulli muslimin wa muslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh orang itu mencintai diriku. Wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Barang siapa mencintaiku, maka orang itu akan bersama saya di hari kiamat di dalam surga. Minallahumma. Wajah fil asar, dan datang di dalam asar hadis Nabi al-masyhurah yang terkenal, annal mutamassik bi sunnati sayyidil khalaiq wal mursalin. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya tuannya para makhluk dan utusan, yaitu Rasulullah, inda fasadil khalqi, ketika rusaknya para makhluk, wahtilafil madzhab, dan berselisihnya berbagai mazhab, lau baginya ajrumi atu syahid, maka baginya mendapat ajrumi ati syahidin, mendapatkan pahala 1000 orang mati syahid. Perhatikan, jadi kalau kamu di tengah-tengah kerusakan umat, makhluk ini perselisihannya makhluk-makhluk, tapi kalau kamu masih berpegang teguh ya, kalau di pondok belajar ngaji ini sunnah, belajar ngaji ini sunnah. Paham apa Pak? Ngaji ini sunnah. Iya, ngaji ini sunnah, bahkan fardu ain buat diri kita. Jangan hanya kembali lagi ya, pokoknya ini sunnahnya Nabi. Jangan pemain-main meremehkan orang-orang ngaji. Ini mengikuti sunnah Nabi. Nah, ketika banyak orang yang sudah rusak berpikirannya, tapi kalian masih mau belajar ilmu yang seperti ini, maka kau mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Masya Allah, 1 orang mati syahid surga. Apalagi 100, apalagi 100, ya. Makanya perlu disadari pentingnya ngaji. Ya Allah, kalau ada anak santri nggak senang ngaji, kalau ada orang itu, Masya Allah, itu udah ngikuti sunnah itu. Ngikuti sunnah apa tidak suka ngaji itu. Ya Allah, ayo motivasi diri kita ini, motivasi untuk apa ini? Untuk senang ngaji. Kadza fi siratul Islam, demikian ini dalam kitab Siratul Islam. Wa qala kullu ummati yadkhulul jannah. Rasulullah bersabda,
Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kita ini umat Rasulullah tidak? Semua umatku akan masuk surga. Minallahumma. Tetapi illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu man aba, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa taat pada diriku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Kalau barang siapa yang durhaka kepadaku, disuruh ngaji, disuruh mengikuti sunnah dengan baik, tidak mengikuti, faqad aba, maka sungguh ia telah tidak mau untuk masuk surga. Kullu amal laisa ala sunnati fihi maksiyah. Setiap amal yang tidak atas yang tidak atas dasar sunnahku, fahuwa maksiyah, maka itu adalah kemaksiatan. Wa qala ba'du, la ra'aita syaikhon yatiru fil hawa. Andaikan engkau melihat ada orang syekh, seorang yang dituakan, yatiru fil hawa, bisa terbang di angkasa, au yamsi 'alal bahr, atau dia bisa melewati lautan, berjalan di atas lautan dengan tanpa perahu, langsung berjalan kaki di atas lautan. Au ya'kulun nar, atau dia bisa makan api. Apa yang dimakan? Au ghairi dzalik, atau selainnya yang lain semua itu. Tetapi wa huwa yatruku fardhun min faraidillah, tetapi dirinya meninggalkan salah satu saja kewajiban-kewajiban dari Allah, atau satu sunnah daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah, amidan, dengan sengaja, fa'lam, ketahuilah, anau, sesungguhnya dia itu adalah kadzab, seorang pembohong, fi da'wa, di dalam pengakuannya itu, laisa fi'lu karamah, tidaklah yang dilakukan itu suatu keramat, wal istidrak, na'udzubillah, tetapi itu adalah pengelulu dari Allah. Pengelulu itu bahasa Indonesia apa ya? Ya, semacam dilulu di pengelulu itu apa bahasa Indonesia ini? Ya, daripada Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi diterangkan di sini, kalau kamu melihat ada orang yang kelihatannya keramat, bisa terbang satu langkah dari Sentani ke Arso, satu langkah sampai di Arso, satu langkah sampai ke Bongo, satu langkah ini bisa terbang, ya, bisa terbang, bisa ke Danau Sentani jalan kaki di atasnya, ke lautan bisa jalan kaki, tetapi dirinya meninggalkan sunnahnya Nabi. Salah satu sunnah, apa sunnahnya Nabi? Ya itu tadi yang saya sampaikan, ngaji. Mau nggak? Mau nggak? Kita umat Islam itu, saya mohon izin, ini penting saya sampaikan. Kita umat Islam, kitab sucinya apa? Kitab suci kita apa? Betul? Benar? Enggak salah? Ente lebih paham membaca Al-Quran atau Al-Quran? Benar. Kamu lebih paham tafsirnya Al-Quran atau Al-Cepos? Yang jujur. Kamu lebih paham membaca Al-Majallah atau Al-Quran? Benar. Pernah hatam tafsir Jalalain? Baca PD? Ya, paham Al-Quran. Wah, ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Ayo ngaji gitu loh. Ayo generasi kita ngaji. Tidak ada orang tua meninggalkan warisan terbaik buat anak-anaknya kecuali anak-anaknya menjadi orang yang alim. Paham apa paham? Tidak ada orang tua meninggalkan seorang anak yang lebih bisa membanggakan orang tuanya, yang lebih bisa mengangkat orang tuanya di dunia maupun di akhirat, kecuali meninggalkan anak-anak yang alim, yang soleh dan solehah. Jangan soleh-soleh, jangan soleh itu yang alim. Ya, kualitas kesolehan itu orang alim. Sebab kalau orang soleh harus tahu ilmu fikih, kalau soleh harus ilmu tasawuf, kalau soleh harus tahu ilmu tauhid, ya, tauhid, fikih, Al-Qur'annya, hadisnya, ya paham. Bagaimana soleh, nama soleh, tapi suruh ngaji Muqtasar Khobar nggak ngerti, nah aku nggak paham, fikih nggak pernah ngerti, ya, tauhid nggak pernah paham dan sebagainya.
Makanya kesolehan itu ya harus didasari dengan ilmu. Jangan soleh cuma pakaiannya saja. Harus zahiran wa sepakat. Kalau berkata Syekh Junaid rahimahullah, "Ma wasala ahadun ila Allah illa billah." Tidaklah orang itu bisa usul kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah. Wasabil ilal usul, dan jalan untuk bisa usul ilallah mutaba'atul Mustafa, itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ala berkata sama Ahmad Al-Hawari rahimahullah taala, "Kullu 'amalin bighairi ittiba'i sunnah batil." Semua amal yang tidak mengikuti sunnahnya Rasul itu adalah batil. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Man dhayya'a sunnati hurrimat 'alaihi syafaati." Barang siapa menyia-nyiakan sunnahku, maka akan ditutup baginya syafaatku dari kiamat. Naudzubillah summa naudzu. Kada diriwayatkan fi Siratul Islam, di dalam kitab Siratul Islam. Khufiyah anna rajulan ru'a min ba'dil majanin. Terlihat suatu ketika ada seseorang yang kelihatan seperti orang majnun, berlaku seperti perilakunya orang-orang yang bodoh. Maka kemudian dikabarkan hal itu kepada seorang waliullah. Ini Ma'ruf Al-Karhi, salah satu Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh As-Sarri As-Saquti, Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ini adalah sanad keguruan daripada Imam Al-Junaidi rahimahullah ta'ala. Maka begitu dilihat fatabassama, maka Syekh Ma'ruf Al-Karhi maka tersenyum. Qala yahi lahu muhibbun, bagi Allah itu ada pecinta-pecinta, yaitu ada orang-orang kecil, ada orang-orang besar, ada orang-orang yang cerdas, ada orang-orang yang gila, kelihatannya gila itu. Wa hadza alladzi ra'aitahu min majanin. Dan seperti inilah orang itulah termasuk orang-orang pecinta Rasulullah yang kelihatan gila. Jadi ada orang-orang pecinta Allah itu, pecinta Allah itu kadang-kadang macam-macam bentuknya. Jadi kita tidak boleh terlalu, makanya Kiai Mbah Yememun itu kalau orang ulama itu ulama mesti ganteng, tampan, ya, tampan. Kayak Mbah Yememun itu, Mbah Yememun yang dikatakan apa itu alisnya seperti nur, hidungnya mancung. Orang alim itu seperti itu. Tetapi ada orang yang tidak seperti itu. Banyak wali-wali Allah justru yang tidak menampakkan, tidak kelihatan tampan dan kelihatan. Bahkan kadang-kadang seperti orang gila. Makanya kenapa Allah menyimpan seperti ini? Kenapa Allah menyimpan seperti ini? Karena supaya kita tidak boleh sombong kepada siapapun juga, makhluk manapun juga, kita tidak boleh sombong. Siapa tahu orang yang kelihatannya pengemis, orang kelihatannya tidak berharga, orang yang kelihatannya pakainya jombang-jombang, justru itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu tidak boleh sombong. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.